Jadi barusan ada kedua teman gue curhat sama gue masalah kehidupan pribadinya gitu. Yang satu masalah keluarga, yang satu juga masalah dengan keluarga. Cenah. Jadi teman gue ini yang selalu menjadi tulang punggung keluarganya, yaitu menghidupin adik-adiknya, kakaknya, sepupunya, keponakannya, selalu dimanipulasi sama keluarga-keluarganya. Jadi keluarganya tuh setiap ada masalah larinya ke dia. Bahkan ada keponakannya bunting, punya utang dipinjol sampai ratusan juta, dia yang tanggung. Terus dengan lantangnya gue, bukan menghibur dia, gue bilang, keluarga lu, orang-orang terdekat lu tuh pintar, gak bodoh. Yang bodoh itu elu. Tolol. Jadi gue sebagai mantan orang yang pernah dimanipulasi oleh orang-orang terdekat gue, baik teman ataupun keluarga, tapi sekarang syukurnya gue udah tersadarkan. Jadi gue di sini akan menyadarkan orang-orang lain juga untuk jangan sampai dimanipulasi hidup kalian oleh orang-orang terdekat kalian. Mau itu keluarga kek, pasangan kek, anak kek, siapapun itu. Karena apa? Orang yang benar-benar sayang dengan kalian tidak akan memanfaatkan hidup kalian, ya. Tidak akan menjadikan kalian sapi perah mereka. Dengan dia menggunakan kalian menjadi sapi perah mereka, memenuhi semua kebutuhan mereka tanpa mereka sendiri mau bekerja. Itu bukan wujud dari rasa sayang. Itu adalah azas pemanfaatan. Mereka memanfaatkan, ya, keberadaan kamu, keberdayaan kamu, ya, untuk mendukung kemalasan hidup mereka. Najis, cuy. Jadi aku mentolol-tololkan mereka. Di saat air mata mereka udah mau jatuh nih di pelupuk mata, nggak jadi nangis, malah ketawa ngakak. Gue paling anti nangis-nangisan sekarang. Entah rasa gue udah mati, ya udah mati rasa, atau logika gue udah jalan sepenuhnya 100%. Gue tidak pernah main perasaan lagi. Gue sudah mati perasaannya. Gue sekarang udah main logika. Cenah. Jadi buat kalian, ya, yang sama gitu ya, makanya teman gue ini udah dimanipulasi keluarganya, menjadi tulang punggung keluarganya, jadi sapi perah keluarganya, udah gitu hidupnya juga diatur, ya, harus menikah dengan siapa, harus menikahnya kapan, ya. Emang kalian robot, ya? Dari apa yang kalian hasilkan sampai masa depan kalian diatur oleh orang yang bahkan tidak memberi kalian sumbangsi apa-apa terhadap hidup kalian. Kalian ini apa, ya? Kalian tuh berpikir orang-orang yang kalian turutin dan kalian tolong ini akan apa? Akan membalas jasa kalian di hari tua kalian? Akan mengasuh kalian di hari jompo kalian? Tidak! Ya, logikanya zaman sekarang tidak ada manusia yang tulus mengasuh kita dalam keadaan kita tidak punya uang atau tidak bersumbangsi kepada mereka, ya. Adapun bisa dihitung pakai jari. Bukan orang-orang yang selama ini sudah terlihat tabiatnya hanya memanfaatkan kita pada saat sukanya saja. Lebih baik kalian fokus, ya, menabung untuk hari tua kalian. Karena kita tidak pernah tahu kalaupun kita ada pasangan ataupun anak. Jangan juga tergantung sama anak, ya. Anak kalian punya masa depan sendiri. Kalian bisa pakai tabungan kalian itu untuk tinggal di tempat panti jompo elit gitu bersama pasangan kalian, suami atau istri kalian. Seperti itu gitu ya. Hidup itu jangan mau menjadi beban orang lain, walaupun anak sendiri, cenah. Walaupun sebagian anak tidak merasa orang tuanya itu adalah beban, tapi kitanya harus sadar diri sebagai orang tua jangan sampai membebankan anak. Karena kita sendiri punya prinsip tidak mau menjadi beban bagi orang lain. Jadi kita pun tidak mau ada orang lain menjadi beban di hidup kita. Begitu kan? Catat. Jadi buat kalian semoga tersadarkan dengan Viti ini, ya, yang selama ini nangis darah, menahan derita, sudah menjadi sapi perah dan tulang punggung yang tidak ada ujungnya. Cut off dan stop mulai sekarang. Fokus terhadap hidup kalian dan kebahagiaan kalian, ya. Lupakan mereka yang memanipulasi dan memanfaatkan kalian. Karena apa? Mereka juga tidak akan ada dengan kalian di saat terpuruk kalian nanti. Lihat aja, buktikan omongan saya ini, ya. Karena di saat sehat mereka aja ini, mereka tidak bisa memanfaatkan, tidak bisa memaksimalkan tenaga mereka untuk mencari. Apalagi nanti, ya, di saat sehat mereka aja mereka masih tergantung sama kita, apalagi nanti, ya. Sekarang aja mereka udah jadi beban, apalagi nanti jadi benalu bagi dunia, negara, ya, dan alam semesta. Jadi jangan pernah mengharapkan benalu-benalu yang kalian torong sekarang ini akan menjadi penolong kalian di suatu saat nanti. Tidak. Lihat-lihat orangnya begitu. Orang ini benar nggak tulus dan mau bekerja. Sekali saya tolong, dia berkembang hidupnya ke depan. Bukan yang sekali ditolong memanfaatkan secara terus-menerus. Keenakan, kesantaian, menikmatin kemalasannya karena ada kita yang mencari dan memberi sumbangsi. Iya. Nggak jauh.
Jadi buat kalian semoga tersadarkan ya, mulai sekarang fokuslah dengan kebahagiaan kalian, tabungan kalian sendiri untuk hari tua. Stop memperdulikan orang lain yang memanipulasi dan memanfaatkan hidup kalian ya. Termasuk itu keluarga kalian sendiri, mau itu orang tua, anak, suami, siapapun itu, teman apalagi ya, yang memanipulasi hidup kalian, menguras pikiran dan tenaga kalian ya. Kita tuh harus terima kasih, terima dan kasih, bukan terima terus tidak pernah kasih ya, bukan begitu cara mainnya. Jadi ketika kamu memberi dia 1 juta, dia balikin 2 juta ya, begitu caranya, cara main hidup. Bukan kalian kasih 1 juta naik terus sampai dia minta 1 miliar. Nggak ada ngasih kita apa-apanya, tabungan kita habis, simpanan kita habis, kita nggak dapat apa-apa. Di hari tua menderita, tidak punya simpanan. Kapok. So fokuslah terhadap diri sendiri. Karena apa? Yang akan menemani diri kita ini sampai kita mati nanti adalah diri ini. Jadi diri ini yang perlu disehatkan fisik dan mentalnya ya. Karena tidak ada jaminan siapa yang akan menemani kita sampai mati, baik itu orang tua, anak, suami, siapapun itu, tidak ada jaminan. Yang menjamin diri kita sendiri adalah diri kita sendiri dan uang kita pastinya. So save your money for yourself, for your future. Jadi love yourself first sebelum yang lainnya. Oke? Semoga video gue ini membantu. Dan gue tidak akan lagi mendengar cerita orang yang dimanipulasi dengan sabar ya, jangan sedih. Tidak! Mereka yang memanipulasikan itu pintar. Kaliannya yang tolol, yang mau dimanipulasi. Seperti itu. Jadi jangan salahkan orang. Kenapa kalian bisa dimanipulasi? Salahkan diri kalian sendiri. Kenapa gampang dimanipulasi? Gitu ya. Oke, sekian dan terima kasih. Love you. Mwah.